Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Gistiari Tonga. Saya akan memaparkan bagian pendahuluan. Patogen merupakan agen yang bersifat infeksius atau dapat menularkan penyakit, contohnya seperti virus. Serangan patogen dapat menyebabkan perubahan dan penurunan fungsi fisiologis pada tumbuhan. Fungsi fisiologis tersebut antara lain meliputi pembelahan atau diferensiasi sel dan perkembangannya, kemudian penyerapan dan translokasi air serta unsur hara dari dalam tanah, lalu reproduksi, metabolisme, dan masih banyak lainnya. Patogen dapat memproduksi zat pengatur tumbuhan yang sama maupun berbeda dengan yang dihasilkan oleh tumbuhan. Hal ini akan berakibat pada ketidakseimbangan sistem hormonal pada tumbuhan sehingga tumbuhan akan mengeluarkan respon yang abnormal. Respon tumbuhan yang abnormal tersebut contohnya seperti pengguguran daun, pertumbuhan yang kerdil, kemudian percabangan akar yang abnormal, dan masih banyak yang lainnya. Virus sebagai salah satu patogen tumbuhan ini dapat melakukan mekanisme penetrasi ke dalam sel inangnya. Virus dapat masuk ke dalam sel tumbuhan melalui luka, lubang alami seperti stomata, dan melalui serangga. Satu jenis virus tumbuhan dapat menginfeksi beberapa jenis atau spesies tumbuhan, serta satu spesies tumbuhan dapat terinfeksi oleh beberapa jenis virus. Sebagai contoh, salah satu virus tumbuhan yang terkenal adalah TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Namun, seperti yang kita ketahui, masing-masing tumbuhan pasti memiliki mekanisme untuk mempertahankan dirinya dari serangan patogen seperti virus. Nah, mengenai pembahasan tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman saya berikutnya. Saya akan membahas mekanisme virus dalam menyerang tumbuhan. Virus tumbuhan tidak dapat melakukan penetrasi secara langsung untuk memulai infeksi sel ke tanaman inang tanpa adanya bantuan yang mampu mengantarkan virus untuk bisa masuk ke dalam sitoplasma sel tanaman inang. Infeksi virus pada tanaman tergantung pada sintesa virus, karena infeksi tidak akan terjadi apabila virus tidak dapat bermultiplikasi dalam inang. Setelah virus masuk ke dalam sel dan kontak dengan sitoplasma tanaman inang, maka virus akan melekat pada sel. Setelah RNA virus terlepas dari sulbung protein, maka RNA tersebut akan merangsang pembentukan enzim-enzim RNA polimerase, RNA sintesa, atau RNA replikasi. Enzim-enzim tersebut dengan adanya RNA virus yang berfungsi sebagai model dan dengan adanya nukleotida akan membentuk RNA baru. RNA ini bukan RNA virus, tapi complementary strand dari RNA virus yang terbentuk dengan cara melekat dengan virus asli. Kedua bagian double strand ini akan segera terpisah dan RNA baru ini menjadi pola untuk sintesa RNA selanjutnya. Setelah asam nukleat baru terbentuk, maka asam nukleat virus tersebut akan merangsang sel inang untuk menghasilkan molekul protein yang digunakan untuk subunit protein yang menyusun sulbung protein pada virus. Infeksi virus pada permukaan daun biasanya terjadi pada sel-sel epidermal. Partikel virus masuk melalui luka kecil yang tidak menyebabkan matinya sel. Setelah masuk ke dalam jaringan inang, virus akan melepaskan mantelnya. Asam nukleat dari virus akan bergabung dalam sistem informasi genetik tumbuhan, sehingga tidak hanya mengadakan replikasi untuk membentuk RNA sendiri, tapi juga menentukan terbentuknya protein virus itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Mirani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mekanisme tumbuhan dalam mempertahankan diri dari serangan patogen. Umumnya, dalam mempertahankan diri dari serangan patogen, tumbuhan akan melakukan beberapa cara. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah pertahanan secara struktural dan juga pertahanan secara biokimia. Pada pertahanan struktural, sebelum patogen melakukan proses infeksi, patogen akan melewati penghalang yang melindungi tanaman. Umumnya, virus memasuki tanaman melalui luka atau dengan bantuan vektor atau juga dapat melalui stomata. Beberapa contoh pertahanan struktural adalah sebagai berikut. Contoh pertahanan struktural yang pertama adalah pembentukan lapisan gabus, di mana lapisan ini akan menghambat invasi dan juga infeksi dari patogen, sehingga akan menghambat pertumbuhan patogen dan menyumbat persebaran dari toksin.
Nah, contoh berikutnya adalah pembentukan lapisan absisi, di mana pusat jaringan yang telah terinfeksi akan lepas atau gugur bersama dengan patogen sehingga akan membentuk lubang. Ini melindungi tanaman dari infeksi lebih lanjut. Berikutnya adalah pembentukan lapisan tilosis. Berikutnya merupakan pertahanan biokimia. Reaksi-reaksi biokimia yang ada pada sel merupakan suatu zat yang beracun bagi patogen dan akan menciptakan suatu kondisi yang akan menghambat perkembangan dari patogen tersebut. Ketahanan tumbuhan ini dapat terjadi sebelum atau sesudah adanya infeksi sehingga akan membantu sifat pertahanan dari tumbuhan. Dalam pertahanan biokimia, salah satu contohnya yang akan dibahas pada studi kasus berikutnya adalah enzim peroksidase yang terbukti berperan dalam mekanisme ketahanan terhadap virus pada tanaman kedelai, jagung, dan juga wortel. Selain itu, ada asam salisilat yang berperan juga dalam ketahanan pada tanaman tembakau dan lain-lain. Ya, selain itu, karena telah melakukan proses koevolusi selama berjuta tahun dengan patogen, maka tanaman juga mengembangkan pertahanan berlapis terhadap patogen seperti adanya innate immunity, RNA silencing, translational repression, dan juga degradasi protein dengan skema sebagai berikut yang akan dijelaskan pada studi kasus berikutnya. Papaya ring spot disease adalah salah satu jenis penyakit yang menyerang suatu tanaman. Papaya ring spot disease ini disebabkan oleh adanya infeksi oleh virus, yaitu papaya ring spot virus yang menyerang tanaman pepaya. Penyebaran papaya ring spot virus ini dapat ditularkan melalui kutu daun atau aphid secara non-persisten, yaitu virus dapat menyebarkan dalam waktu masa yang pendek. Salah satu contoh vektor dari papaya ring spot virus adalah Apis coppi. Dan gejala utama yang muncul pada tanaman papaya yang terinfeksi oleh papaya ring spot virus adalah seperti gambar di samping. Yang pertama, adanya bercak lingkaran pada buah. Kemudian pada daunnya terdapat mozaik dan berwarna kuning akibat klorofil. Kemudian pada daun mudanya berbentuk seperti string light atau berbentuk kecil. Penyebaran papaya ring spot virus hanya dapat ditularkan melalui vektor, yaitu kutu daun, secara non-persisten. Artinya, virus hanya dapat menyerang tanaman dalam masa yang pendek. Namun, kutu daun dapat menyebarkan papaya ring spot virus tersebut dari satu tanaman ke tanaman yang lain itu secara cepat. Salah satu contoh vektor papaya ring spot virus berupa kutu daun, salah satu jenis spesiesnya adalah Apis horspi. Bentuk pertahanan yang dilakukan oleh tanaman pepaya terhadap serangan dari papaya ring spot virus berupa translation repression melalui ribosom inactivated protein atau protein penginaktivasi ribosom. Protein penginaktivasi ribosom dari tanaman resisten telah terbukti memiliki aktivitas antimikroba, antibakteri, dan antivirus. Hal tersebut dikarenakan secara katalitik ribosom inactivated protein mampu untuk menonaktifkan ribosom eukariotik yang dimana itu adalah tanaman inang sehingga dapat menghambat dari sintesis protein saat translasi. Penelitian yang dilakukan oleh Srivastava pada tahun 2008 menunjukkan bahwa tanaman pepaya telah diinduksikan oleh CAP34 yaitu ribosom inactivated protein dari tanaman Pleodendrum aculeatum memiliki kemampuan untuk menekan replikasi papaya ring spot virus. Penekanan papaya ring spot virus tersebut disebabkan oleh adanya penghambatan sintesis protein dari tanaman pepaya tersebut sehingga virus tidak dapat melakukan replikasi. Nah, secara katalitik, ribosom inactivated protein dapat menonaktifkan ribosom eukariotik yang sehingga dapat menghambat sintesis protein dari tanaman inang saat melakukan translasi. Oleh karena itu, virus tidak dapat melakukan replikasi sehingga tumbuhan tidak dapat tertular oleh penyakit yang dibawa oleh virus tersebut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rahmat Aditya. Saya akan membahas tentang studi kasus 2 yaitu tomato yellow leaf curl virus. Tomato yellow leaf curl adalah penyakit pada tumbuhan tomat yang disebabkan oleh virus tomato yellow leaf curl virus yang pertama kali diidentifikasi di California pada bulan Maret 2007. Ciri-ciri tanaman yang terinfeksi adalah pertumbuhan tanaman yang kecil, daunnya kecil dan melengkung, serta menunjukkan interveinal marginal berwarna kuning.
bunga yang terbentuk itu biasanya tidak akan berkembang dan produksi buah akan berkurang secara drastis. TLYCV itu sangat berpengaruh pada ekonomi karena beberapa negara kehilangan sekitar 50-80% keuntungan dari pertanian akibat virus ini. Infeksi virus ini merupakan salah satu penyebab rendahnya produksi tomat. TLCV termasuk dalam kelompok Gemini virus yang ditularkan oleh kutu kebul atau Bemisia tabaci. Penyebaran virus ini tidak hanya terjadi dengan kontak antar tanaman. Hal ini karena virus tidak dapat ditularkan secara mekanis dan juga tidak ditularkan melalui biji. Menurut Sismin, dari kenaikan suhu itu menyebabkan penurunan frekuensi terjadi infeksi virus. Menurunnya gejala mungkin disebabkan tanaman memiliki ketahanan aktif berupa senyawa yang dihasilkan oleh enzim peroksidase yang dapat digunakan sebagai penanda seleksi ketahanan terhadap penyakit dan substansi yang menghambat seperti minyak, ester, fenol, dan zat lain yang membentuk pertahanan terhadap toksin yang dihasilkan oleh patogen. Mekanisme ketahanan aktif terjadi setelah tanaman diserang oleh patogen. Ya, baik. Terima kasih. Saya Gabriela Ria akan menjelaskan dampak mekanisme pertahanan bagi ekosistem. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mekanisme pertahanan tumbuhan terhadap patogen secara biokimia dapat terbagi menjadi dua, yaitu SAR atau Systemic Acquired Resistance dan ISR, yaitu Induced Systemic Resistance, di mana berdasarkan studi SAR ini lebih efektif dalam menangani biotrofik patogen maupun virus, sementara pada ISR lebih efektif untuk menangani neotrofik patogen. Ketika tumbuhan terserang oleh patogen, maka elicitors akan bereaksi dengan reseptor host cell untuk mengaktifasi sistem pertahanan pada tumbuhan dengan memproduksi salicylic acid dan juga sinyal transducer. Kemudian NPR1 akan teraktivasi sehingga dapat terbentuk pathogenesis related atau PR protein. Tanaman yang telah terserang patogen dan mengaktifkan mekanisme SAR akan berkomunikasi dengan tanaman lain menggunakan volatile organic compounds atau VOC. VOC sendiri merupakan substansi kimia berbentuk gas yang mengandung karbon, berfungsi dalam menarik hewan dalam berpolinasi pada tanaman tersebut untuk melawan patogen herbivore maupun untuk berkomunikasi dengan tanaman lain. Pada mekanisme SAR, VOC dikenal sebagai volatile SAR inducing signals dalam bentuk volatile ester atau MESA yang kemudian akan diproduksi dan dipancarkan kepada tumbuhan di sampingnya sehingga tumbuhan yang belum terkena infeksi patogen dapat meningkatkan resistensi pertahanannya dan tidak terkena infeksi dari patogen tersebut. Tumbuhan tersebut akan memberikan sinyal kepada tanaman di samping-sampingnya sehingga tanaman yang lain tidak terkena infeksi patogen tertentu. Ketika suatu tumbuhan akhirnya mampu memproteksi diri melalui mekanisme pertahanan ini, tentunya akan berpengaruh positif bagi hewan maupun makhluk hidup lain yang berhabitat pada ekosistem tersebut.